Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Abraham. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya Ur Kasdim kepada satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia berangkat dengan iman, menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan seorang anak yang menjadi ahli waris daripada Abraham. Tetapi kita melihat dalam jangka waktu yang cukup panjang, janji Allah itu tidak tergenapi dalam diri Abraham. Dan akhirnya di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ini kita melihat janji Allah digenapi kepada Abraham. Abraham dikaruniakan seorang anak. Ini satu berkat yang luar biasa, atau sesuatu yang berharga dalam diri Abraham yang ditunggu-tunggu begitu lama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 ini adalah perkataan malaikat yang mampir di perkemahan Abraham. Kalau kita membaca mulai di dalam Kejadian pasal yang ke-18 mulai ayat yang pertama. Ketika Abraham duduk di depan kemahnya, lalu ia melihat ada 3 malaikat. Dan 3 malaikat itu mampir di kemah Abraham. Dan Abraham berkata, "Silakan mampir ke kemah saya dengan kerendahan hati." Dan kita melihat Abraham menjamu ketiga malaikat ini. Abraham membasuh kaki mereka, lalu mempersiapkan makanan yang terbaik, roti bundar dengan tepung yang terbaik, dan dia mulai sembelih korban sembelihan yang terbaik. Lalu dia basuh kaki ketiga orang ini, dan mereka dijamu makan dan minum yang terbaik dari Abraham. Abraham memberi atau melakukan yang terbaik kepada 3 malaikat ini. Ketika Abraham melakukan itu, maka malaikat itu berkata kepada Abraham, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Haleluya. Ini berkat yang didapatkan Abraham. Sebelum Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa ini, yaitu seorang anak, terlebih dahulu Abraham berinisiatif. Inisiatif Abraham ialah memberikan sesuatu kepada tamunya, ketiga malaikat itu, yang terbaik, melakukan yang terbaik. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada ketiga malaikat ini. Dan karena dia memberikan yang terbaik, maka malaikat ini memberkati Abraham dan berkata, "Abraham, tahun depan istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sekali lagi saya katakan, berkat itu didapatkan oleh Abraham. Karena apa? Karena dia mempunyai inisiatif terlebih dahulu memberikan atau melakukan sesuatu yang terbaik untuk malaikat-malaikat Tuhan atau utusan-utusan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin kita tidak mempunyai cukup harta atau kekayaan yang bisa kita beri untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tetapi setidaknya kita harus memberi yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Kita harus mempunyai inisiatif itu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu, anugerah Tuhan itu terbuka dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita kembali melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 dan ke-7 nanti bisa dibaca. Di sana Abraham segera dan berlari untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk malaikat Tuhan ini. Artinya apa? Abraham tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda waktu untuk memberi yang terbaik untuk malaikat Tuhan. Dan inilah yang juga harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang bapak, ini saya kenal ketika saya melayani dulu di Jakarta. Beliau ketika dia beribadah di Jakarta, di tempat pelayanan kita dulu di Jakarta, gajinya pas-pasan. Dan karena gajinya pas-pasan, dia harus berpuasa Senin dan Kamis. Ini kesaksian beliau. Dia harus berpuasa Senin dan Kamis. Supaya apa? Supaya dia dapat menyisihkan uang makan itu untuk ongkos dan persembahan kalau dia datang ke gereja. Pada saat itu ada ibadah pertengahan minggu dan ada ibadah minggu. Karena dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk ongkos dan memberi persembahan, maka dia ganti, dia tidak makan, dia berpuasa. Uang yang harus dia pakai untuk makan, dia pakai untuk ongkos dan persembahan di gereja. Dan dari keterbatasan gaji ini juga dia memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Secara manusia tidak cukup. Kalaupun dia harus makan sehari-hari itu makanan yang sederhana, tahu, tempe, kerupuk di warung-warung Tegal, warteg di Jakarta pada saat itu. Dia bersaksi. Jadi dia berpuasa bukan karena memang berpuasa, tidak. Dia berpuasa karena memang dia ingin menyisihkan uang itu supaya dia bisa, sekali lagi, ada dipakai untuk ongkos ke gereja dan untuk persembahan. Dia tahankan lapar. Dan itu dia katakan bertahun-tahun dia lakukan. Dia tidak jemu-jemu, lakukan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberi persembahan yang terbaik, mengorbankan dirinya kelaparan. Dan pada akhirnya inilah kita yang luar biasa. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tahu, dia memperhatikan dari sorga. Dan pada suatu ketika dia pindah kerja dan akhirnya diterima di satu pekerjaan, yaitu agen properti, dan dia menjadi karyawan di sana. Singkat cerita, ketika dia menjadi karyawan di sana, dia tetap lakukan itu, selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Singkat cerita, dia diangkat dalam pekerjaannya, karirnya naik,
dan pada akhirnya dia diberkati Tuhan dan tidak menjadi karyawan lagi, dan dia akhirnya mulai bangun sendiri properti, buat perumahan-perumahan, berawal dari kecil-kecilan sampai akhirnya besar, membuat satu perumahan yang besar, dan dia menjadi ownernya. Tuhan buka jalan. Dan saat ini beliau ada di Jawa Timur, di daerah Malang, juga membangun perumahan-perumahan di sana. Dia punya. Dia awalnya memang orang miskin, tapi Tuhan buka jalan. Lalu orang mulai bertanya kepada dia, Pak Markus, apa kunci kesuksesan Anda? Bisa sampai seperti ini, dari orang yang tidak punya sampai menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dia bilang, kuncinya cuma satu, saya mengutamakan Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan memberkati kita. Sama seperti Abraham ini. Dia melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, untuk kita selalu melakukan atau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.